Kembali lagi di podcast kami Barbecue Mountain Boys di Untold Stories. Udah lama banget nih Iya. kita nggak berpodcast ria. Tapi ini baru, Ya, baru kelihatan bentukannya sekarang. Tadinya kita mau take Iris. podcast di depan cabin ya. Cuman karena hujan kita masih punya spot lain yang masih enak untuk dijadikan Walaupun podcast. agak jauh sih, tapi Iya. Ya. Kayak Ya. ke Tanjung Siang kan? Nah. jauh. Jalan dulu tadi 10 kilo mah. Hai. Formatnya agak berbeda ya dengan Iya, podcast iya, yang kemarin. Iya. Ini baru banget. Oh, nggak akan ada yang kayak gini. Kayaknya gak akan ada deh yang kayak gini bikin podcast di cabin. Di cabinnya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita kenalin dulu lagi aja kali Ya. ya dia. Ya. Kita perkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Kang Gia. Baik. Saya Gia, perwakilan dari Regu A sebagai tukang suluh. Ya. Kasih. Saya Hedi Rusdian sebagai tukang masak. Nah, nya. Iya. Gue Dozi, gue sebagai tukang gambar gerak. Nah, Saya Sani sebagai Pengisi suara. suara dan anak dari enggak jadi. Pengusaha media terkenal. ulangi dong. Diulang dong. Anak dari Anak dari? Anak dari pengusaha media terbesar di Indonesia. Aji. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Kita bahas yang anget-anget. Apa tuh? Selimut. Surabi. Surabi. Surabaya. Api. Wih, Api. gile. Berat nih. Enggak anget. Berat, Api. anget langsung. Panas, Kita bahas yang hot-hot. Boleh. Jadi kita bahas tentang api. Emang kenapa Bang api? Barbecue Mountain Boy. Di depannya itu udah jelas. Barbecue artinya api. Iya ya. Masak menggunakan api, benar. Ya jadi nggak jauh-jauh kita tuh selalu dari api. Saya datang ke kabin, yang pertama dilakukan adalah Menyalakan api. menyalakan api. Bahkan sebelum sapu-sapu itu menyalakan api biar kalau ada sampah bisa dibakar sebenarnya. Betul. Hedi juga kalau masih di bawah pasti yang duluan diingetin teh, Kang, Kade, smoker. Awas smoker. Iya. Selalu api aja jadi. Selalu api. Jadi memang urusan perapian di Barbecue Mountain Boy itu kayak nomor Wahid. Jadi kita cukup bersahabat ya dengan api itu ya. Kehidupan kita tak luput dari api. Iya. Api aja tuh. Nah, berarti kalau mau ngomongin soal api nih, berarti kan semua orang juga apa ya, ada masanya di mana mereka katakanlah punya pengalaman tentang api. Iya. Kayak waktu kecil nih. Lu lu punya pengalaman apa nih soal api? Maksudnya lu gedenya kan sangat lekat nih jadinya nih. Apa ya? Dengan api. Dengan api nih Dengan di posisi sesuatu yang apalagi dengan api. Iya. dengan sesuatu ya. Sesuatu yang hot. Tambat lagi gua. Ya itu lu ada pengalaman apa nih? Kayak siapa tahu lu waktu kecil tuh udah ada visionnya gitu kayak, wih, gua akan jauh nih dari api nih. Gitu. Ada nggak? Kalau diingat-ingat gue juga udah lupa ya. Cuman kalau harus dipilih antara pantai dengan gunung, gue pasti lebih milih gunung. Ya. Jadi kalau misalnya dulu kan Om tuh pecinta alam. Ya. Jadi kalau misalnya dia ngajak main ke gunung, gue paling semangat untuk ikut. Ya. Dan sesimpel kayak ketika kita camping, ya udah paling seru tuh ketika api sudah menyala. Iya, Gitu. betul, Terus betul. kalau pengalaman gue yang berhubungan dengan api itu karena gue suka banget outdoor, gue paling semangat kalau waktu SD tuh kegiatan pramuka. Oh, benar. Pramuka, sih, Praja benar. Muda Karana. Benar. Siaga 1, siaga 2. Jaga satu. Ingat buku saku ada di sini. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi gue waktu kegiatan pramuka, waktu camping, waktu SD itu gue pernah juara 1, Bang. Ini di Untold Story. Nggak ada yang tahu di sini juga. Itu apa? Lomba masak. Anjir, jadi kecil. Kat dulu, lama masak sampai sekarang kan masih belum diketahui ya. Iya. Kenapa kalau lagi kita lagi di SD selalu ada lomba masak? Padahal nggak ada pelajaran tata boga. Iya. Bener. Iya, Dan benar. ternyata yang makan duluan adalah Gurunya. Bener. Bener juga. Lanjut. Berarti itu adalah Jangan-jangan. Jangan. Jadi waktu itu gue juara 1 lomba masak kelas berapa ya? Kelas 4 kalau nggak salah, ke waktu kegiatan pramuka. Jadi
lagi camping, ada lomba yang biasa banyak lomba yang lain gue lupa. Cuma waktu itu ada lomba masak, gue yang paling semangat. Karena gue dari dulu suka ngeliatin nyokap masak gitu kan. Ya udah sesimpel kayak masak apa ya, yang paling nempel waktu itu adalah masak nasi goreng. Nah, Si jago. kenapa gue bisa juara 1 lomba masak nasi goreng? Karena regu yang lain masaknya Indomie goreng semua. Masuk. Jadi kelihatan lebih niat. Kelihatan lebih niat. Yang lain masaknya Indomie goreng, aneh-aneh gitu ya. Telurnya di dekor gitu. Yang lain pada pakai mie instan, gua sendiri bikin nasi goreng. Michelin star lah ya. Michelin star. Gila, Jadi Michelin star zaman SD. pas presentasi semua dikumpulin, yang lain mie instan semua, gua nasi goreng sesuai dengan bawaan kan. Nasi nanak dulu kan. Pakai kastrol di api unggun. Terus ngegoreng telur, ngegoreng sosis, terus ada bawa sayur juga segala macam. Ya udah aja nasi goreng biasa, nggak ada yang dilebih-lebihin gitu. Nasi goreng kelas 4 SD ya. Nah, nasi goreng kelas 4 SD. Belum kepikiran nasi gorengnya biar juara pakai kaviar gitu. Iya. Ya kan? Bener. Biar menang pakai kaviar nih. Wah, gila gitu kan. Yang ada juga pakai telur ikan gabus ya. Ya udah akhirnya juara. Gitu, itu pengalaman yang menurut gua yang berhubungan dengan api, dengan kegiatan outdoor, Iya. dan berhubungan dengan kegiatan masak juga. Jadi sebenarnya udah ini ya, udah ada sedikitnya ada lah di darah dia. Orang sono bilang saya cupat. Ada cupat. Bener. Nah kalau lu San gimana San? Sebenarnya gue lahir dari api. Gimana? Ya. Son of Dragon. King of Raja. Enggak, kalau urusannya sama api mah, kalau dipikir-pikir lagi teh, si api teh aja penting pisan gitu. Maksudnya Dulu waktu SD kelas 1 tuh Udah mikir lu. api itu sangat penting sekali. Aku harus bisa membuat api gitu. karena perbandingannya gini, kan di rumah tuh pasti masak kan. Ah. Nah, terus gue tuh kalau pulang kampung ke Subang, Orang Subang orang Subang. Subang, Baik. jadi perbandingannya tuh dimasaknya, ya balik lagi ya, mungkin dimasak paling ingat ya kalau waktu kecil mah. Kalau di rumah tuh masaknya pakai kompor. Nah kalau di Subang tuh masaknya pakai tungku. Oh iya. Hau yang kayak gitu. Iya, Nah, betul. jadi ingatnya tuh di situnya. Kalau mau masak tuh susah, ribet, harus nyalain api dulu. Nah di situ tuh, anjir, api penting juga, susah juga. Gila, masih kecil deh ya. Masih kecil deh ya lu. Masih kecil udah begitu ya. Main sama siapa lu? Mang Doji. Wah kalau saya mah aneh bang. Ya apa ya bilang aneh sih menurut saya sekarang ya. Jadi entah kenapa setiap ada yang bakar sampah, saya tuh tertarik aja main ke dekat situ gitu. Jadi kayak ngapain kayak jadi apa juga dibakar apa Dioprek. apapun orang masuk Kucing gitu. lewat diambil. Persembahan. Nah mungkin kalau dibiarin akan seperti itu, tapi sayangnya ada satu momen ketika lagi bakar sampah gitu, kayaknya di dalam situ ada perfume yang aerosol gitu loh. Yang mana kalau dibakar ya si tidak meledak, si tidak mengagetkan. Dan ternyata pas gue lagi deket banget meledak tuh, entah apa yang jadi percikan terus loncat ke sini gitu loh ke leher. Bajunya kayak ada luka bakar gede gitu dulu tuh. Semenjak itu saya jadi wah agak bahaya nih main bakar-bakaran Oh, sampah. berarti persepsinya api itu bahaya waktu itu. Ada titik berikutnya. Akhirnya berani, tapi mainnya jadi lebih ekstrim. Apa tuh? Kalian pernah ngekumur minyak tanah, Ya. ngambil api di bambu, Ya. Bobor, tiup, Tiup. keluar. masuk gongsiau nggak? Gue tuh bisa sampai kayak Tembak. gitu dulu. Wah, api adalah teman. Tapi dan itu tuh dipikir-pikirnya kalau dipikir sekarang, anjir anak SD kayak gitu, ntar kebakar mukanya apa segala macam kan. Terus tapi dulu lulus nggak mikir. lulus SMA ikutan sirkus. Belum. Pas gede masuk Belum. gongsiau. Entah kenapa ingin mainin aja gitu, ingin mainin aja walaupun ya itu tadi bahaya, dan mungkin zaman dulu ya nggak terlalu mikirin bahaya lah, jadi Apa tertarik sih? aja tapi gitu. Itu sih yang aneh sebenarnya. Lagi kecil mana ada di pikiran. Bener sih. Kalau saya ini mah ya. Ya. Jadi urusan dengan api teh emang agak-agak banyak. Tapi ini langsung kepikiran aja pas barusan ngomong tentang sampah pun. Sampah dan api, lalu anak kecil itu sesimpel ada sendal,
Ya. Sendal ditusuk pakai bambu, Kasih kecap. terus dikasih kecap, Marshmallow Bang. terus dibakar bang. Iya, Kalau sendal itu kalau udah dibakar nyala terus ya. Oh iya benar. Iya benar. Oh, itu Oh, iya, udah bener. paling mainan paling luar biasa. Oh sama satu lagi Mang mainan. Kalian pernah ini gak sih ngambilin aluminium foil bungkus rokok? Ya. Dikumpulin jadi bola segede gini nih. Terus Ya. kasih minyak tanah. Itu lo ikat-ikat gitu bakar. Main bola api. Ya, iya. Tendang-tendangan bola Di api. kampung mana tuh yang suka main bola api tuh? Trinidad Tobago. Ada kan? Ada. Kampung mana gitu memang itu itulah, kulturnya lupa. itu kan. Kebetulan saya di kampungnya Iya. Yellowstone tuh ya. Kebetulan emang main teh sama anak-anak si baik hati semua gitu ya. Jadi bener. kalau udah ngumpul itu yang pertama dibeli itu pasti korek. Oke. Misalnya yang mainan kayak bikin korek sama korek disatuin terus pakai yang merah yang apa? Aluminium yang rokok itu Ya. ditutup yang kenceng terus disimpan dibakar tungguin bentar terus nembak. Oh iya benar. Nggak pernah. Kasihan kalian semua. Nanti kita mau. Nah, sampai satu waktu kita main koreknya bener-bener main korek, terus iseng dimasukin. Korek nyala dimasukin dong. Oke. Si anak pintar. Bush. Habis. Makanya sekarang botak mang. Oh ternyata cerita botak tuh bukan gara-gara yang ke Afrika, kebakar. Tapi kayaknya lebih ke ini sih, Ed. Ancaman untuk botak dari kecil udah ada. Iya udah ada. Tapi anyway ya, urusan api itu kalau buat saya pribadi itu kayak tertulis dengan jelas dalam DNA kita bahwa manusia itu memang sudah harus bisa menaklukkan api. Simpel kayak anak saya yang kecil Gunar itu, kalau main ke sini dia itu paling senang main ke sini karena dia tahu dia bakal dikasih korek. Oh. Jauh dari bawah itu datang ke sini tuh dia tahu bahwa dia bakal dikasih korek. Dan kita semua setuju bahwa korek itu kan bahaya ya. Api itu bahaya. Hanya saja di situ akhirnya jadi tanggung jawab orang dewasa untuk bisa mengajarkan bagaimana menggunakan api dan membuat pelajaran itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan aman. Oh iya benar. Itu kalau menurut saya karena dulu manggil beli aja terus main-main bahaya. Iya benar. bahaya terus. Jangan. Ya, jangan, tapi maksudnya urusan tentang apinya sendiri nggak jadi lantas Hilangkan, Kenapa? iya, Karena benar. menurut saya yang membedakan manusia dengan binatang yang lain, dengan makhluk yang lain itu adalah bahwa manusia itu mampu menggunakan akal pikirannya memanipulasi salah satunya api ini untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ya, Salah betul. satunya. Jadi akhirnya entah untuk masak, entah untuk produksi baja, entah untuk apapun, bahkan untuk terbang ke Mars juga Ya. kita pakai api Ya, pada dasarnya. Jadi benar, kalau benar. menurut saya ya itulah pentingnya api sebenarnya. Iya sih benar penting banget. Jadi ya. memang Banget, bahaya, ya. memang bahaya, tapi tanggung jawab orang dewasa untuk mengajarkan tentang api ini, mengamankan proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Oh iya Begitu. benar. Ya. Iya, benar. Setuju sih Mang. Karena balik lagi ya, gimana cara kita memanfaatkannya kan. Baik Iya sih, itu benar. api, baik itu air. Sekarang kita udah di hari ini kan mengenal api menjadi sebuah elemen penting ya. Terutama buat barbecue Mountain Boys Yap, gitu. benar. Jadi pada saat kecil ceritanya seperti itu dan perbedaan sekarang kita memandang api itu perspektifnya gimana gitu. Perspektifnya gimana? Kita ke Dozi aja. Dozi. Ke Oh, iya. Kayaknya kalau Bapak Dozi selalu mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, Kalau untuk bidang yang emang lagi dijalanin sekarang sih ya, si api ini tuh elemen api memang baru masuk gua capture di video tuh memang pas di Barbecue Mountain Boys. Ah, iya. Jadi sebelumnya kayak apa ya, masih yang aman-aman aja lah, yang kayak segala macam video klip segala macam masih aman-aman aja. Nah, baru bener-bener apa ya, menggunakan api sebagai salah satu elemen visual itu di Barbecue Mountain Boys. Nah, ini tuh menurut gue nge-enhance juga si visualnya yang gue ciptakan, Ya, diciptakan oleh ya. manusia dibentuk gitu ya. Nah, si elemen ini juga ngebantu kayak komposisi warna pencahayaannya. Jadi kayak misalkan kalau misalkan nge-shot Hedi nih lagi masak Lagi gitu, itu kan apinya tuh sampai Depan kayak depan api tuh. Nah, itu tuh ngebantu banget enhance color iya. kulitnya manusia dan kayak lebih apa ya, lebih memberi kesan bahwa
interaksi kita dengan api itu sedekat ini ya. Ya. Kan waktu kita scene lo yang share itu kan, itu kan interaksi kita memang bisa sedekat itu juga sebenarnya dengan api walaupun tidak dalam durasi waktu yang lama. Nah, Benar. di video itu gue bisa nge-capture kayak oke, spektrum cahaya yang disediakan oleh matahari sekian. Dengan segala tambahan yang lainnya ya, refleksi dari tanaman, warna hijau apa segala macam. Dengan adanya api itu tuh ngelengkapin banget spektrum warna videonya itu sendiri. Soalnya suka banyak yang nanya kan kayak, Kang, bagi color gradingnya, lumetrinya di YouTube tuh, buang. Gue boleh bagi color grading videonya enggak? Ini pakai template apa? Buang. Oke, lanjut. Ya, karena ada elemen yang tidak bisa terpisahkan, nature-nya ada itu, jadi mungkin ada ciri khas gitu ya, kasih warna, kasih pembentukan apa segala macam, jadi ada ciri khas gitu. Jadi ya itu menguatkan sisi visual Barbecue Mountain Boys itu sendiri sih. Ya. Luar biasa. Api ya, dari sesimpel api gitu. Perspektif sekarang cuma nganggap api itu jadi tools ya. Yap. Karena nggak pernah menggunakannya sebagai mestinya gitu. Ya. Kayak cuman ngelihat di dapur, oh masak pakai api, terus si api tuh sebagai tools lah. Sekarang nggak pernah sedekat ini sama api gitu. Ternyata di sekitar kita tuh semuanya berdekatan dengan api. Terus api unggun teh jadi punya sisi bukan emosional apa ya namanya? Sentimental lah ya. Kalau misalnya tuh duduk muter di dekat api unggun, suasana itu jadi beda, kayak lebih ngobrol, lebih apa, kayak lebih emang mungkin ya balik lagi ke fitrahnya manusia gitu lah. Setelah si manusia ini menciptakan api pertama buat hidup gitu. Nah mungkin ya jadi mendekatkan lah sisi emosionalnya lah. Api teh sedekat itu ternyata sama Indonesia. Sama Indonesia. Kalau udah ngomong berat, Sandi Fitra, kembali ke Fitra. Filosofi api. Baru-baru nyadar juga maksudnya kita juga dicahayai sama matahari dan matahari juga api atau gitu. Iya, benar. Semua yang kelihatan teh karena api gitu. Iya. Benar. Kalau Kang Gia gimana Kang Gia? Lampu ditemukan kapan ya, 1800-an akhir gitu kan? Kayaknya. Nanti googling dulu deh mas. 1920 kita biar sampai sekarang itu 100 tahun. Yang artinya bahwa kita itu dekat dengan terang, cahaya itu baru 100 tahun atau Anggap saja gitu ya. 100 tahun ini. Lalu sebelumnya kita dekat dengan apa? Ya. Menurut saya kita itu dekatnya dengan api. Ya. Saat siang hari seorang laki-laki berburu, katakanlah yang perempuannya berada di ladang, anak-anaknya bermain, dan satu malam harinya mereka berkumpul di satu tempat di depan pelita kecil, ngobrol. Anakku, tadi bapak berburu ketemu sama harimau. Bahwa dengan waktu datang harimau itu bapak bisa melumpuhkan dia dengan cara gini. Lalu ibunya, anakku, tadi ibu bercocok tanam, tapi ada yang gagal. Kenapa? Karena gini. Maka dari itu kalau nanti kamu bercocok tanam harus gini. Iya, Ma. Iya, Bu, Pak. Tadi juga saya main sama teman-teman yang lain gini bercerita. Di mana? Di depan pelita. Di tengah rumah. Mereka bercerita, berbagi informasi, berbagi pembelajaran, berbagi ilmu di depan cahaya pelita kecil. Dan itu bisa kita tarik mundur lagi mungkin satu waktu di satu gua di mana saat manusia berada dalam posisi selalu dalam ketakutan karena gelap, ada binatang buas dan sebagainya. Mereka berkumpul di depan api itu dan sama-sama bercerita tentang hari itu, bercerita tentang perjalanan hidupnya, dan inilah sebenarnya yang membangun peradaban. Dari mulai manusia ada, mengenal api, berkumpul di depan api, ngobrol, dan sebagainya. Inilah yang membangun peradaban kita. Hal seperti ini mungkin berarti saat lampu ditemukan. Kenapa? Karena anaknya sekarang diam di kamar, bapaknya ada di depan televisi, benar. ibunya di depan radio atau di depan HP, dan sebagainya. Semua jadi... Bukan artinya pembelajaran berhenti ya. Dengan caranya manusia akan selalu belajar. Tapi kedekatan itu yang akhirnya berhenti saat api ini dijauhkan dari komunitas. Nah, makanya dan ini maksudnya ini sudah berlangsung lama, jauh lebih lama daripada 100 tahun lampu ditemukan. Lebih sedikit atau katakanlah 200 tahun. Karena 10.000 tahun atau lebih manusia hidup melakukan hal yang sama, dan kita hanya baru melakukan
terpisah itu Bentar ya. 150 tahun Hitungan terakhir ya. udah bentar ya. Bentar. Dan makanya hal yang terjadi seperti Mang Sani, Mang Dozi, Edi, ada kerinduan saat kita berbicara di depan api. Benar. Tuh. Benar. Iya, jadi ada kerinduan, ada rasa sentimental. Kok kapan kita bisa berbicara di depan api? Kita bisa ngobrol di depan api. Kenapa? Karena kalau Pak Dozi bilang itu sudah tertulis tebal banget dalam DNA kita. 10.000 tahun peradaban atau lebih. Dan kita baru memutusnya itu di 100-150 tahun ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya si keinginan untuk kembali ke rentang waktu yang panjang itu masih gede. Itu menurut saya ya. Nah, kalau menurut Mas Anang Nggak mau saya sih. kayak gitu. Wah, Ya, berarti gokil. itu ya sejauh itu ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang api, nah berarti tinggal dari Hedi nih. Kalau gua sih sebenarnya Mulat, Pikir ada visualnya jadi kita kelihatan. oh iya benar. Kalau audio doang tidak terlihat. bisa. Kasihan yang di Spotify. Kalau buat gua sih sebenarnya sesimpel kayak gini kalau ngomongin masak ya, belum ngomongin masalah kompleksitas rasa, belum ngomongin masalah kayak output dari karakter masak yang dimasak secara profesional atau masak di kitchen biasa dengan masak open fire gitu ya. Iya. Hal yang paling mendasari gua untuk kenapa sih lebih suka dengan open fire karena sesimpel gini, Mang. Kalau pulang ke kampung, nasi di kampung tuh aromanya beda Iya. sama Benar, nasi yang benar. menanak di magic jar. Bukan menanak di rumah ya. Menanak di rumah. Sorry. Di rumah menanak ya. Sorry lanjut. Yang seperti kita tahu, masak nasi di magic jar ya jadinya seperti itu kan. Ya kalau kita pulang ke kampung terus ngaliwat atau ya makan sehari-hari yang kata Sani tadi pakai hawu gitu. Betul. Ya hal yang bikin luar biasa tuh rasanya beda. Benar. Itu terjadi karena ya api yang terjadi atas pembakaran kayu kan. Terus kalau ngomong misalnya gini, nasi goreng di si Koahin mah lebih enak soalnya pakai areng. Ya. Oh, akhirnya pakai areng. Bukan pakai gas. Iya. Iya kan? Sebenarnya poin yang diambil buat gua tuh memang dengan masak open fire tuh kita bisa dapetin flavor yang lebih lagi. Yap. Gitu. Jadi api itu bisa ngeluarin rasa-rasa yang biasanya kita nggak pernah temuin cara masak biasa. Kalau kita open fire, kita dapetin rasa-rasa yang belum pernah kita temuin. Sesimpel gini. Hari ini kita masak nasi katakanlah pakai kayu rambutan. Ya. Besok kita masak nasi pakai kayu nangka. Ya. Ada kemungkinan flavornya beda. Iya benar. Aromanya beda gitu. Jadi karena nggak gitu suka masak di dapur, karena memang banyak bergaul dengan Kang Gia juga. Ya. Bergaul. Banyak bergaul dengan Kang Gia, jadinya memang buat kita sih hal yang sangat menyenangkan adalah open fire ya. Gitu. Makanya ya udah gitu kita barbecue Mountain Boys gitu, kita barbekyuan aja gitu karena benar. barbekyuan ini kan luas banget gitu. Kita explore tuh baru secuil dari barbecue yang ada di dunia ini. Benar. Gitu kan. Kayak kemarin kita banyak ngulik tentang Texas style, kita ngulik tentang grilling gitu. Kita belum ngulik tentang Argentinian style, kita belum ngulik Japanese style, yakitori gitu ya. Sate Jepang gitu. Sate Jepang punya cara sendiri gitu buat bakar arangnya spesifik pakai kayu apa gitu kan. Terus ada teknik-teknik yang lainnya juga, makanya dia punya flavor yang berbeda. Jadi bukan gua bilang di dapur profesional tidak bisa seperti itu. Cuman di bidang yang gua jalanin sekarang, gua rasa dengan api, dengan open fire tuh gua bisa nge-explore flavor lebih luas lagi. Itu sih sebenarnya gitu. Karena kalau ngomongin teknik banyak banget gitu. Karena kan api sebagai bahan bakar utama ya. Mau kita nanti outputnya ke grilling, mau boiling, mau smoking gitu kan, itu dari api gitu. Cuman rasa yang diciptakan oleh api tuh buat gua unbeatable. Oke. Si nggak ada lawan. Tapi emang nggak ada lawan. Nggak ada lawan.